NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Sirkuit yang mempunyai panjang 4,31 km ini dibangun di kawasan wisata seluas 1035,67 hektar yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Baik, kita mulai dari awal sahabat semua. Di sebelah kiri di area yang sudah dibersihkan ini nanti akan dibangun pedok. Kemudian setelah itu di sebelah kanannya yang ada tenda di sini adalah merupakan outer line atau servis road bagian kiri. Setelah itu kita lihat penanaman rumput ya yang telah ditanam di sini sudah menghijau. Nah, kemudian setelah penanaman rumput atau di antara penanaman rumput dengan trek yang utama ini disebut white line atau garis putih yang terdapat dalam perlintasan yang berdekatan dengan bibir lintasan ya, yang berfungsi nanti untuk menentukan racing line yang benar. Kemudian di tengahnya ini adalah merupakan trek yang utama atau main track. Kemudian di sebelah kanannya area gravel, yaitu yang berfungsi nanti ketika rider atau para joki mengalami kecelakaan atau mengalami crash. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah inner line atau servis road bagian dalam. Untuk masing-masing outer line dan inner line mempunyai lebar 12 meter. Kemudian untuk trek yang utama atau main treknya mempunyai lebar 15 meter. Kemudian untuk ketebalan sabis sebelum dilakukan pengaspalan mempunyai tebal setebal 22 cm. Belum termasuk pengaspalan yang akan nanti dilakukan 3 tahap. Untuk pengaspalan sendiri di main track tidak boleh terputus ya untuk pengaspalan yang terakhir. Namun untuk pengaspalan yang pertama ini, lapis yang pertama ini boleh sepotong-sepotong atau boleh disambung. Tetapi kalau pengaspalan yang terakhir nanti tidak boleh tersambung. Jadi harus diaspal dari trek lurus, umpamanya mulai mengaspal atau mulai diaspal. Jadi nanti harus sampai ke trek lurus lagi, tidak boleh berhenti. Jadi seumpama nanti 2 kali 24 jam pun harus dilakukan secara kontinu. Bahkan nanti di tempat ini atau di sirkuit ini ada 5 AMP atau alat pengaspalan yang menghasilkan aspal atau menghasilkan hot mix. Ada jumlahnya 5, yang 1 standby dan yang 4 jalan. Itu prosedur yang akan digunakan untuk pengaspalan di main track di sirkuit Mandalika ini. Sedangkan untuk lapis aspal tersebut, yaitu yang pertama lapis aspal concrete base atau AC base. Jadi lapisan ini merupakan satu campuran dari aspal dan agregat ya sahabat semua, yang kemudian nanti akan dipadatkan dalam keadaan panas. Lapisan ini terletak di bawah lapisan pengikat atau ACBC. Dan fungsi lapis aspal pertama ini adalah menahan beban, memberikan dukungan ya pada lapis permukaan, kemudian mengurangi legangan dan regangan terhadap subgrade atau tanah dasar. Kemudian untuk lapis aspal kedua yaitu lapis aspal concrete binder course atau ACBC. Jadi lapisan yang kedua ini adalah aspal terletak di bawah lapisan aus atau warning course dan di atas lapisan fondasi atau base course atau lapisan yang paling tengah. Dan yang terakhir adalah lapis aspal concrete warning course atau ACWC. Jadi lapisan aspal yang ketiga ini adalah perkerasan yang diletakkan paling atas yang difungsikan sebagai lapisan aus. Nah, seperti ini sahabat semua lapisan aspal yang pertama yang telah dilakukan di main track sepanjang 700 meter ini.
Kita lihat penanaman rumput, pemasangan drainase hauraton, pemasangan yang di sebelah kanan juga pagar pembatas sudah dilakukan di trek yang utama, tepatnya di trek lurus sepanjang 700 meter ini. Baik sahabat semua, kita lihat di sini masih ada pengerjaan untuk outer line, untuk penambahan subbase di sini sahabat semua. Kemudian di sebelah kiri juga di sini ada pengerjaan yang dilakukan oleh eskavator, pengerukan ataupun juga pembersihan lahan yang nanti akan dijadikan pedok. Baik, kita langsung menuju tunnel yang pertama. Tunnel yang pertama ini mempunyai panjang 65,57 meter, kemudian lebar 12 meter dan tingginya kurang lebih 6-7 meter, dan tunnel ini terletak di utara sirkuit. Kemudian kita lihat, nah ini adalah merupakan tunnel yang pertama ya. Tunnel ini difungsikan untuk mobilisasi para pengunjung atau para penonton ya. Nah ini adalah merupakan retaining wall atau dinding ya, dinding terusan dari tunnel menuju jalan yang nanti ini jalan akan diteruskan atau tersambung dengan jalan utama yang menuju bandara. Sirkuit Mandalika ini dibangun di KEK atau kawasan ekonomi khusus ya. Yang kawasan ekonomi khusus ini ditetapkan melalui PP pemerintah nomor 52 tahun 2014. Dan KEK Mandalika ini termasuk dari 5 KSPN atau kawasan strategis pariwisata nasional. Di antaranya adalah Danau Toba Borobudur, Lombok Labuan Bajo, dan Manado Likupang Bitung. Kita lihat di sini di tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan sudah diberikan sebagian cairan dasar pengaspalan atau frame coat. Sirkuit jalan raya pertama di dunia ini akan mempunyai 93.200 tempat duduk untuk penonton. Kemudian nanti ada 138.700 area tanpa tempat duduk. Dan kemudian akan ada hospitality suite yang mampu menampung 7.700 penonton. Termasuk 5 grandstand yang berkapasitas 150.000 penonton yang nanti akan dibangun atau terletak di tepi pantai Kuta Mandalika. Bukit-bukit yang ada di sirkuit ini nanti akan disulap menjadi taman bunga dan nanti akan ditanami bunga bougainville atau orang Indonesia dengan menyebutnya kembang kertas atau bunga kertas. Menurut rencana akan ada 40.000 bibit ya yang akan ditanam di bukit yang ada di sirkuit ini. Namun sampai saat ini baru 5.000 bibit yang ditanam di atas bukit tersebut. Dan kita perhatikan di sini sahabat, di trek menuju tikungan yang kedua sedang dilakukan penghamparan subdisk ya, atau pemadatan atau penambahan setelah kemarin dilakukan pengerukan. Dan ini adalah merupakan trek yang menuju tikungan yang kedua di depan. Sebagai informasi bagi sahabat semua yang baru bergabung dengan Henry Atasiki Channel ataupun juga bagi sahabat yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP ini, bahwa sirkuit ini tadinya mempunyai 19 tikungan, namun Carmelo Ezpeleta sebagai bos MotoGP meminta untuk mengurangi 2 tikungan sehingga menjadi 17 tikungan. Dengan alasan karena faktor keamanan, kalau terlalu banyak tikungan akan beresiko tinggi terhadap rider. Kemudian diganti dengan trek yang lurus ya, untuk menambah aksi overtaking. Baik, kita langsung menuju ke tikungan yang keempat sahabat semua yang berbelok ke arah kiri. Di sini ada pembangunan drainase yang memotong lintasan.
Di sini kita lihat masih dilakukan pengurugan dan tinggal menyisakan sedikit lagi untuk sebelah kanan. Kemudian di sebelah kiri yang dekat dengan bukit itu cukup panjang sekali, bahkan untuk airnya pun belum disedot. Ini merupakan drainase kedua yang memotong lintasan setelah drainase yang berada di ujung trek lurus sebelum tikungan yang pertama. Kemudian drainase yang memotong lintasan pun ada di tikungan yang ke-7, dan setelah itu di tikungan yang ke-11, di tikungan yang ke-13, dan di tikungan yang ke-14 yang sedang dibangun sekarang. Selain drainase yang memotong lintasan, di sirkuit ini juga diamankan atau dibangun dengan drainase hauraton ya, yang membentang sepanjang 4,31 km yang mengapit trek yang utama atau main trek. Dan selain itu juga kita lihat di bawah ini ada mus beton. Itu adalah merupakan drainase juga sama yang akan ditanam di sisi service road bagian luar atau outer lain. Jadi banyak sekali drainase yang dipasang di sirkuit Mandalika ini sahabat. Jadi diharapkan nanti ketika sirkuit ini sudah jadi dan akan terjauh dari banjir atau genangan air. Kemudian kita lihat di tikungan yang ke-7 di depan, penanaman rumput sudah menghijau sahabat, walaupun memang belum tersambung dengan tikungan yang ke-7 di depan. Namun di sini untuk area gravelnya juga sudah dilakukan pemasangan atau pemberian kerikil-kerikil halus ya, untuk nanti pengaman ketika para rider mengalami crash atau jatuh. Kemudian kita lanjut ke terowongan atau tunnel yang kedua. Tunnel yang kedua ini fungsinya sama sahabat seperti tunnel yang pertama, yaitu untuk mobilisasi para penonton atau para pengunjung. Dan jalan terusan yang sedang dibangun di depan ini nantinya akan tersambung dengan jalan utama yang menuju bandara. Kita lihat di sini sedang dilakukan perancangan besi, baik besi dasar maupun untuk pemasangan retaining wall atau dinding yang nanti akan tersambung dengan tunnel yang kedua ini. Tunnel yang kedua ini mempunyai panjang 117,77 meter, jadi lebih panjang daripada drainase yang pertama atau tunnel yang pertama. Kemudian untuk lebarnya 12 meter dan tingginya kurang lebih 7 meter dan terletak di selatan sirkuit. Baik, langsung akan kita menuju ke tikungan yang ke-8 di depan. Nah, di sini di area gravel sahabat semua banyak sekali ini gundukan-gundukan pasir ya, yang akan diratakan nanti di area gravel di sini di tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9. Menurut jadwal, sirkuit MotoGP Mandalika ini akan selesai pada bulan Juni tahun ini. Karena nanti bulan Juli menurut informasi setelah selesai dibangun akan dilakukan pengetesan oleh rider. Kemudian nanti akan ditinjau oleh pihak Dorna dan memberikan homologasi kalau memang lulus sirkuit ini sebagai sirkuit yang akan digunakan untuk balapan MotoGP. Jadi kita berharap nanti akan lolos homologasi atau pengesahan atau perizinan dari Dorna. Dan ketika homologasi lolos, berarti tahun ini juga tahun 2021 tepatnya bulan Oktober, sirkuit ini benar-benar akan dijadikan sebagai tuan rumah balapan MotoGP. Sebagaimana kabar yang diberitakan ya melalui kompasnews.com bahwa sirkuit MotoGP Mandalika ini sudah menandatangani kontrak 5 tahun untuk pergelaran MotoGP.
namun ditambah kembali menjadi 10 tahun. Jadi suatu kebanggaan bagi kita bahwa kita nanti 10 tahun akan menggelar balap MotoGP di Indonesia. Bukan cuma itu juga sahabat semua, bahwa Superbike pun nanti akan digelar di sirkuit MotoGP Mandalika yang kita cintai ini. Baik, lanjut ke tikungan yang ke-11 di sebelah kiri, di mana di sini sedang dilakukan pemasangan wis beton atau drainase yang terbuat dari beton berbentuk gorong-gorong atau seperti pipa yang ditanam di sini ya. Nanti akan langsung dialirkan ke drainase yang ada di tikungan yang ke-11 ini, kemudian akan langsung masuk ke Laguna. Dan ini adalah merupakan tikungan yang ke-12 sahabat semua ya, dimana di sini sedang dilakukan penanaman rumput ya. Untuk area penanaman rumput di sini sudah cukup luas. Nah, seperti ini sahabat semua di titik tikungan yang ke-12 yang berbelok ke arah kiri. Mandalika International Circuit ini merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia ya, yang nanti akan dijadikan sebagai tuan rumah gelaran balapan MotoGP. Jadi merupakan suatu kebanggaan bahwa Indonesia mencetak sejarah, bahwa di Indonesia yang pertama kali dilakukan balap MotoGP di sirkuit jalan raya. Diharapkan dengan pembangunan sirkuit MotoGP ini akan membawa dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, terutama perekonomian warga masyarakat Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dan mudah-mudahan nanti akan menyedot turis asing yang akan berkunjung ke Indonesia. Kita lanjut ke tikungan 13 sahabat semua. Seperti ini kondisi di tikungan yang ke-13 ini. Jadi tikungan ini belum sepenuhnya dihamparkan subbase ya di atas main tracknya. Kita lihat di sini ada banyak sekali para pekerja yang sedang mengukur untuk ketebalan, untuk ketinggian maupun untuk kelebaran tentang main track atau track yang utama. Dan kemudian di sini sedang dilakukan pengurugan, penggalian dan penimbunan untuk area gravel di tikungan yang ke-14 ini. Untuk pembangunan sebuah sirkuit sepertinya tidak semudah membalikan telapak tangan, karena memang pembuatannya harus sedetail mungkin, sehati-hati mungkin dan sewaspada mungkin. Kalau tidak hati-hati, kesalahan sedikit nanti akan bisa mengakibatkan fatal. Makanya di sini dilakukan bongkar pasang ketika ada kesalahan yang dilakukan, seperti pemasangan drainase hauraton atau pemasangan atau pengerasan untuk trek yang utama, sehingga seperti di trek yang utama di tikungan yang pertama, dikarenakan kemarin sirkuit ini diguyur hujan dan air hujan kemudian lumpur itu merendam trek yang utama di tikungan yang pertama, akhirnya main trek yang tadinya sudah mulus tercampur lagi dengan lumpur, sehingga mau tidak mau menurut peraturan ya nanti itu akan merusak untuk trek yang utama, sehingga dibongkar atau dikikis lagi, ataupun dikikis atau dikeruk lagi dengan mesin itu karena terlalu tinggi, sehingga kalau tidak dikeruk nanti akan lebih tinggi dari drainase hauraton. Sedangkan menurut peraturan ketika sudah dilakukan pengaspalan yang ketiga kalinya, lintasan tingginya harus lebih 3 mili kurang lebih dari drainase hauraton.
Demikianlah sahabat video yang bisa saya sampaikan dan berita atau informasi yang bisa saya berikan tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan atau kekeliruan di dalam menyebutkan apa-apa yang terkait dengan sirkuit ini atau dalam memberikan narasi, dan juga banyak kekurangan baik dalam virtual maupun di dalam audionya. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri, namun sebelum pamit pastikan sahabat semua sudah subscribe channel ini dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat semua mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih yang sudah berkunjung dan telah mengklik video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan tidak gagal paham. Akhirnya saya Henry Atasiki Channel pamit undur diri. Sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan video-video saya selanjutnya di hari-hari mendatang. Akhirnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.